Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya yang membahas tentang edukasi pelaut dan berbagai macam tentang kehidupan pelaut di atas kapal. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori dasar cara manuver di atas kapal menggunakan dua mesin seperti ini ya. Biasanya mesin seperti ini terdapat di kapal LCT, SPOB, kapal takbut juga biasa ya, dengan menggunakan dua handle, dua mesin ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman lain, terkhusus untuk pelaut pemula yang masih belajar. Saya bukan untuk menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui tentang di atas kapal saya. Untuk video yang pernah saya buat cara menyandarkan kapal, kalian bisa lihat di atas sini ya. Cari aja, nanti saya pasang. Oke, kita langsung menuju ke topik pembahasan. Tonton sampai selesai. Nah, sekarang kita sudah berada di anjungan ya. Di sini terdapat ada mesin ya, handle mesin. Ada kemudi stick dan ada GPS. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus ada di atas kapal pada saat Anda manuver. Kenapa? Yang pertama, kegunaan handle ini adalah handle untuk memajukan atau memundurkan mesin pada saat kita manuver ya. Dan ini adalah kemudi stick ya. Ini lebih enak dipakai untuk manuver ya. Biasa sih ada kapal juga yang tidak tersedia kemudi stick yang mungkin lagi error ya, atau mungkin ada gangguan. Nah, bisa menggunakan ini kemudi manual. Nah, tetapi disarankan menggunakan kemudi stick jika terdapat di atas kapal biar kita lebih mudah untuk manuver ya. Nah, ini ada terdapat GPS ya. GPS ini apa gunanya dalam kita manuver? Ini sangat bermanfaat pada saat kita ingin memantau kecepatan kapal ya. Misalnya pada saat mendekati area jeti pelabuhan, pada saat mau sandar di kapal. Nah, Anda harus memperhatikan GPS ini. Speednya sudah kecepatan berapa, jangan sampai terlalu laju kita bisa menyundul ya, atau menabrak kapal orang atau jeti. Nah, itu akan berakibat fatal untuk perusahaan kita ya. Kegunaan handle ini ya, kemudi stick dan GPS ya, pada saat manuver. Ini adalah 3 sekawan yang harus ada di atas kapal. Di atas kapal ini berfungsi untuk memajukan atau memundurkan kapal ya. Nah, berhubung di atas kapal saya terdapat dua mesin, yaitu mesin kiri dan mesin kanan. Artinya juga menggunakan dua baling-baling atau propeller ya. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat kita manuver ada yang dinamakan kapal kanan dan kapal kiri. Yang mana dinamakan kapal kanan atau kapal kiri? Gini contoh, kita mau kapal kiri ya. Kapal kiri artinya mesin kanan maju, mesin kiri mundur. Nah, dan haluan kapal atau kapal akan berputar 360 derajat mengarah ke kiri, berputar ya. Nah, terus untuk kapal kanan begitupun sebaliknya, mesin kiri maju, mesin kanan mundur ya. Ini untuk memutar ke arah kanan, jarum jam ke arah kanan ya. Nah, terus untuk kecepatannya itu, nah, di sini pada saat kita manuver kita bermain feeling ya. Ini jangan lupa pada saat Anda melaksanakan kapal kanan atau kapal kiri, perhatikan kemudi Anda ya. Usahakan pada saat ingin memutar kapal ke sebelah kanan, kemudi juga dibawa ke kanan. Mau kanan 10, 15 atau 20 ya. Itu terserah kebutuhan Anda. Begitupun dengan memutar ke sebelah kiri. Terus selanjutnya ya, pada saat kita mau sandar itu kita harus memperhatikan
Yang pertama arus, ya, cuaca, kecepatan angin, ya. Nah, kita harus memantau semua itu. Contoh misalnya Anda ingin sandar di suatu pelabuhan, ya. Misalnya Anda ingin sandar di suatu pelabuhan. Contoh ya, Anda mau sandar di jeti Pertamina Balikpapan. Kita anggap ini jeti, ya, ini kapal kalian. Posisi arus itu dari depan, ya, dari depan. Artinya Anda sandar mendahulukan haluan kapal itu masuk begini, ya. Artinya kita main di kapal kanan, kapal kiri, main di kapal kiri, ya. Artinya kapal masuk perlahan-lahan seperti ini. Pada saat sudah mendekat, kita bisa mengubah ke kapal kanan. Nah, begini. Dan kapal akan otomatis begini. Dan jangan lupa mainkan kemudinya, ya. Kemudi jangan lupa digunakan ini. Nah, tetapi di sini uniknya saya akan memberikan sedikit teori tentang bagaimana sih cara sandar biar tidak menubruk kita kan. Nah, pada saat saya belajar manuver, ya, saya diajari sama kapten saya kemarin, ya, namanya Kapten Kamran. Dia orangnya hebat dalam manuver. Saya diajari bagaimana caranya mengeluarkan kapal ataupun sandar dengan metode seperti kepiting, ya. Tahu kan kepiting itu jalannya menyamping, ya kan. Nah, jadi pada saat kapal mau sandar, ini kapal bisa menyamping begini. Jadi itu bisa dijuluki dengan sandar cantik, ya. Nah, maka dari itu ini saya mau kasih teori sama teman-temannya. Nah, gini. Untuk belajar menyandarkan ala sandar kepiting, ya, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Misalnya teman-teman ingin sandar, ya, begini ya, posisi mau sandar kiri. Kan posisi kapal kita udah usahakan posisinya sudah agak ke kiri lah, begini kan, terbuka begini. Nah, ini mau masuk begini. Nah, posisi handle seperti ini. Nah, ini posisi handle-nya kapal kiri, ya. Tetapi kemudi itu harus berlawanan arah. Kemudi kita taruh 10 kanan atau 15 kanan. Nah, dan ini bisa kita atur. Nah, Anda bisa menambahkan kecepatannya, bisa, ya, sesuai feeling Anda. Apakah ini terlalu laju, terlalu cepat untuk sandar di pelabuhan. Nah, dan jangan lupa untuk tetap perhatikan speed kapal di dalam GPS, ya. Nah, itu sedikit teori tentang yang saya tahu. Nah, dan yang selanjutnya, biasanya pada saat kita mau sandar, memperhatikan arus, ya. Arus itu harus kita perhatikan, ya. Itu sangat penting karena kenapa? Pada saat kita mau menyandarkan kapal, jika arus dari depan, ya, yang kita dahulukan itu harus bagian haluan. Misalnya arus dari depan, haluan dulu masuk, ya. Nanti dibuka pas mendekati jeti. Nah, dia akan otomatis. Terus yang kedua, misalnya arusnya dari belakang. Nah, berarti timbal baliknya Anda masukkan dulu buritannya. Buritan baru akan otomatis masuk, didorong arus ini akan masuk sendiri nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya Anda masuk ke daerah sungai atau mau sandar di pelabuhan misalnya nih, teman-teman tidak tahu, wah, di pelabuhan ini bagaimana sih caranya ini? Saya tidak tahu arus ini, misalnya susah nih. Nah, tetapi di tempat teman-teman itu ada terbuka luas, ya, maksudnya bisa melihat laut lepas atau enggak area-area kapal berlabuh. Nah, di situ Anda bisa memperhatikan arah arus, ya. Misalnya kapalnya menghadap kemana, nah, berarti arusnya dari sana teman-teman, ya. Nah, ada juga pada saat orang mau menyandarkan kapal itu tidak ada arus. Nah, itu yang paling sulit kadang kita untuk menyandarkan kapal. Nah, disitulah kita bermain dengan tali teman-teman, ya. Biasanya kalau dalam keadaan sulit seperti itu, bisa menyandarkan dulu untuk haluan, ya. Kita pasang tali, baru kita kapal.
pasang tali dulu di haluan ya. Begitupun juga kalau kita masuk pelan-pelan begini, pas haluan sudah mendekati, usahakan pasang tali dulu baru kita kapal, biar haluan kita tidak terlempar lagi untuk keluar. Oke, saya akan video lebih dekat lagi bagaimana cara untuk menyandarkan teknik kepiting ya, biar kita sama-sama. Mungkin di video saya ini masih ada yang kurang. Nah, nanti buat senior-senior yang menonton video saya ini, silahkan komen di bawah, beri masukan biar saya bisa belajar yang lebih bagus lagi. Oke, kita masuk mendekati handle ini ya. Nah, sekarang kita sudah di depan handle ya. Saya nyalakan dulu kemudinya ya. Nah, di sini jika teman-teman ingin melakukan ya sandar kepiting ya, misalnya mau rapat ke kiri, jadi seperti ini, kapal kiri ya, kemudian kita bawa ke kanan 10 atau kanan 15. Nah, terus ini kita mainkan gasnya ya, kita bisa pantau RPM nya itu sudah RPM berapa sambil memantau GPS ini ya. Nah, oke, begitupun sebaliknya teman-teman ya. Jika ingin mengeluarkan kapal di pelabuhan, nah, contoh begini, misalnya posisi Anda ini sudah merapat ya, di sini Anda mau keluar seperti ini. Nah, itu tekniknya, kita kopel kanan dan kemudian kita kasih berlawanan 5 kiri aja atau enggak 10 kiri ya. Terus kita eja gasnya ya, gas mundur atau maju ya, secara setara ya. Nah, begitu tekniknya teman-teman. Oke, nah itulah sedikit teori tentang cara manuver di atas kapal yang saya ketahui ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya pelaut pemula ya. Kalau yang sudah senior, nah silakan dikoreksi video saya, mungkin ada kekurangan atau kesalahan ya. Saya juga masih perlu belajar. Nah, saya hanya berbagi khusus untuk para pelaut-pelaut pemula. Setidaknya kita sudah mengetahui. Ada yang terakhir, usahakan untuk teman-teman pada saat manuver jangan grogi ya. Perbaiki perasaan, kalau bisa niatkan yang baik, berdoa, baca bismillah sebelum kita memegang ini ya. Karena biasa kalau kita masih perdana dalam melakukan atau manuver di atas kapal ya, biasanya itu ada perasaan was-was ya, kita nervous ya, sama seperti misalnya kita belajar nyetir mobil atau yang lain-lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang saya buat ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di-share ya kepada teman-teman pelaut pemula yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton channel saya. Saya Muhammad Samsurijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.